Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa dengan saya. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Saria. Ibu mengajar dari kelas 71 sampai 75 dan kelas 8-nya 82 dan 83. Kali ini kita hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk pelajaran matematika. Jadi saya harap walaupun kita belajarnya tidak terlalu banyak, tapi kalian bisa mendapatkan ilmu walaupun sedikit, tidak masalah, yang penting mendapatkan ilmu. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan. Bilangan yang akan kita pelajari yaitu bilangan bulat, yaitu membandingkan bilangan bulat. Sebelum kita memasuki bilangan bulat, kalian pada waktu kelas 6 SD, kelas 5 SD, pokoknya dari SD lah, kalian kan sudah belajar mengenai bilangan. Bisakah kalian menyebutkan bilangan apa saja yang bisa kalian sebutkan? Bilangan itu contohnya, contohnya bilangan itu salah satunya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada juga bilangannya 1/2, 3/4, 7/8, -5, -4, -6 dan seterusnya. Itu adalah contoh daripada bilangan. Oke, sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu bilangan bulat, yaitu membandingkan bilangan bulat. Bu tulis di sini ya, membandingkan bilangan bulat. Bilbul. Ibu menulis bilbul itu apa? Bilangan bulat. Jadi disingkat saja bilbul untuk menghemat tulisan. Oke. Bilangan bulat. Sebelum kita bilangan bulat itu contohnya apa saja sih? Contoh bilbul. Nah, contoh bilbul. Apa contoh bilbul itu? Contoh bilangan bulat. Nah, 8, 10, 12. Berapa lagi? Atau jangan angka ini, kita buat saja contoh bilangan bulat tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu adalah contoh daripada bilbul. Bilangan bulat, artinya bilangan itu bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Kemudian Ibu akan memberikan garis bilangan di sini, pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Nih, Bu buat ya di sini.
ini Ibu buat tengah-tengah itu di 0, ke kanan itu 1, setelah 0 itu 2, itu 3, itu 4, dan seterusnya. Kemudian ke kiri itu adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ya. Dari negatif 1 ke negatif 4 itu namanya, ini namanya apa? Bilangan bilbul negatif. Kemudian bilangan dari 0 sampai ke 1 sampai ke 4 itu namanya bilbul positif. Kemudian bilangan yang di tengah-tengah ini namanya bilangan 0. Ke kiri bilangan negatif, ke kanan bilangan positif, dan tengah-tengah ini adalah bilangan 0. Oke. Jadi dari bilangan tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya istilah lain dari bilangan bulat positif itu apa? Bilangan bulat negatif itu apa? Dan gabungan dari ini apa? Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya bilangan dari garis bilangan ini bisa kita simpulkan bilangan istilah dari kesimpulan dari garis bilangan di atas adalah apa? Istilah dari bilangan bulat positif, bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Nah, kenapa disebut bilangan asli? Kenapa? Karena disebut bilangan asli karena mulainya dari 1, ya. Dan sama juga bilangan bulat negatif ya adalah bilangan asli juga karena mulainya dari negatif 1. Jadi sama. Dan untuk gabungan dari bilangan bulat positif dan negatif itu bahwasannya bukan bilangan bulat positif dan 0, bahwasanya disebut bilangan caca. Jadi untuk gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif disebut bilangan caca. Disebut caca kenapa? Karena
mulainya dari angka 0. Jadi yang namanya bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi disebut caca karena mulainya dari angka 0. Oke. Jadi bisa kita dari garis bilangan ini bisa kita buat kesimpulan dua macam. Yang pertama, bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Kenapa bilangan asli? Karena dia mulainya dari 1. Kemudian gabungan dari bilangan 0 dan bilangan positif itu disebut bilangan caca. Disebut bilangan caca kenapa? Karena mulainya dari angka 0. Oke. Dari contoh bilangan bulat, dari kesimpulan ini, saya berharap anak-anak semua mengerti dan paham apa itu bilangan asli dan apa itu bilangan caca dan bilangan bulat, karena kita sekarang materinya bilangan bulat. Jadi yang namanya bulat itu tidak ada angka-angka pecahan, pokoknya bulat dari mulai 0 sampai ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Angkanya tidak ada pecahan, itu yang namanya bilangan bulat. Oke, contoh ya, ibu buat sekarang kita membandingkan bilangan bulat ya, membandingkan bilangan bulat. Artinya yang namanya membandingkan itu apakah bilangan itu besar ataukah bilangan itu kecil. Contoh, tentukan manakah yang lebih besar antara 4.853 dengan 56.250. Tentukan manakah yang lebih besar antara 4.853 dan 56.250. Ibu hapus ya. Besar 4.853 atau 56.250. Jawabannya adalah 56.250. Kenapa? Karena kita 4.853 itu ada 4 angka, kemudian 56.250 itu ada 5 angka. Jadi tanpa kita melihat angka ini, kita tanpa melihat satu persatu angkanya, kita lihat saja 5 angka dengan banyaknya 5 angka dengan banyaknya 4 angka itu lebih besar 5 angka. Artinya 56.250 lebih besar dari 4.853. Oke. Sambil kalian melihat apa yang Ibu terangkan di sini, kalian sambil menulis ya.
Jadi setelah ibu selesai menerangkan di papan tulis ini, pas masuk contoh, pas masuk ke soal latihan, kalian sudah selesai menulis apa yang sudah ibu tulis di papan tulis ini. Oke, itu sudah. Oke, berarti ibu hapus yang ini ya. Tentukan manakah yang lebih besar dari 4.853 dan dengan 56.250. Jawab. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah 56.250 karena banyak angkanya 5. Kalau yang 4.853 itu banyak angkanya cuman 4. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, manakah yang lebih besar dari negatif 48.536 dengan negatif 35.650. Oke, kita jawab. Manakah yang lebih besar dari negatif 48.536 dengan negatif 35.653? Kalian lihat 48.536 itu ada 5 angka. Kemudian negatif 35.650 itu ada 5 angka. Jadi sama-sama ada 5 angka. Karena dia ada sama-sama 5 angka, dan ini adalah bilangan negatif, sama-sama negatif, kita lihat angkanya. Angka yang pertama 4, dan bilangan yang kedua itu bilangan perbandingannya itu negatif 3, yang ini negatif 4. Kalau dia bilangan positif, 4 dengan 3 itu lebih besar 4 ya. Itu kalau untuk bilangan positif. Nah, sekarang kebalikan. Kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya berarti semakin kecil artinya. Semakin besar angkanya artinya semakin kecil. Jadi kalau ini negatif 4 dan ini negatif 3, negatif 4 itu artinya kan semakin kecil dia. Kenapa? Karena semakin menjauhi nilai 0. Kalau negatif 3 itu lebih mendekati 0. Artinya yang lebih besar dari negatif 48.536 itu 36 adalah negatif 35.650. Kita lihat angka yang pertamanya saja dulu. Ini negatif 3, ini negatif 4. Ya, ibu ulangi lagi. Ini negatif 4, ini negatif 3. Kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya itu artinya semakin menjauhi 0. Kalau dia semakin menjauhi 0 itu artinya kecil. Tapi semakin dia mendekati 0 itu artinya semakin besar. Nah, yang lebih dekat dengan 0 adalah negatif 3 dibanding negatif 4. Artinya yang lebih besar adalah negatif 35.650 ya. Kenapa? Karena lebih dekat ke angka 0. Karena dia lebih dekat ke angka 0 dibandingkan negatif 4 tadi. Oke. Saya harap kalian sudah mengerti dan paham apa yang ibu berikan hari ini. Ya. Ibu berharap kalian bisa mengerti dan paham.
untuk kita Ibu mengetahui apakah kalian itu sudah paham atau belum, artinya Ibu sudah harus memberikan tugas. Tugas itu saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Jadi ini adalah untuk latihan. Oke. Latihan itu cukup 2 soal. Nah, yang pertama, manakah yang lebih besar? Dari negatif 79.546 dengan 79.430. Oke, yang kedua, manakah yang lebih besar dari negatif 8.460 dengan negatif 8.350. Oke, silakan kalian jawab ini. Untuk buku matematika cukup 1, buku catatan dan buku latihan ataupun tugas itu 1. Jadi cukup 1, buku catatan 1, buku tugas ataupun latihannya itu 1. Jadi digabung jadi 1 ya. Untuk tugas ini Ibu tunggu sekarang inilah. Jadi setelah kalian mencatat ini, kalian kerjakan langsung kirim ya. Kirim lewat WA grup yang sudah Ibu buat. Oh, jangan lewat WA grup langsung kalian fotokan, langsung kalian jawab, langsung lewat grup sajalah, tidak usah lewat WA pribadi, langsung grup. Oke. Untuk hari ini pelajaran kita cukup sekian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.